Alhamdulillah kami bersyukur sebenarnya tahun 2022 kemarin ya di tengah kondisi, pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan juga tekanan ekonomi global serta adanya fluktuasi, nilai tukar rupiah, juga komoditi, dan juga kenaikan suku bunga, PLN, tadinya semula kita memprediksikan, akan menghadapi tantangan, kinerja keuangan, namun alhamdulillah berkat berbagai upaya dari seluruh jajaran insan PLN, kami berhasil, mencetak barangkali kami bisa menyampaikan, kinerja keuangan yang tertinggi sepanjang, sejarah PLN. Baik, tidak hanya dari sisi pendapatan yang meningkat, namun efisiensi juga dijalankan perseroan. Efisiensi seperti apa yang akhirnya bisa menuntun menuju laba sebesar ini? Baik, jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh PLN, dalam hal ini sejak, 2, 3 tahun terakhir kami sudah melakukan, transformasi berbagai hal diupayakan, dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga pelayanan pelanggan. Ada upaya-upaya digitalisasi yang kami lakukan sehingga muncul suatu efisiensi yang, tercetak di dalam angka-angka yang barangkali bisa dilihat bersama. Kemudian juga kami melakukan suatu proses, pendalaman dan perbaikan dari proses bisnis internal yang dari satu persatu, titik per titik kami petakan dan juga kami upayakan, bagaimana perbaikannya secara menyeluruh, dan yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana selain tadi efisiensi yang dilakukan, baik dari sisi pembangkitan, transmisi, dan distribusi, juga adalah pelayanan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan ini ditopang oleh suatu, program digitalisasi yang barangkali seluruh pelanggan sekarang sudah bisa merasakan bagaimana PLN melalui super apps-nya misalnya dapat, mengkoneksikan diri dengan pelanggan dengan lebih baik, pelayanan lebih baik, respon lebih cepat, pelayanan gangguan lebih baik, dan juga informasi kepada pelanggan lebih, terbuka dan transparan. Sehingga secara keseluruhan, selain tadi, kinerja keuangan yang sangat membaik di tengah kondisi perekonomian sedang, dalam pemulihan, kami juga, berhasil, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Baik, apakah PLN menilai dengan adanya kenaikan penjualan listrik ini berarti memang perekonomian sudah kembali pulih? Ya, alhamdulillah jadi, sejak Covid 2020 ya, kita lihat sejak Maret 2020 kami bahkan mengalami penurunan, penjualan listrik sampai negatif minus, 0,8%, bahkan pada waktu itu kita perkirakan sampai minus, 6,5%. Namun berkat upaya kita semua, di tahun 2020 kita hanya minus 0,8%, 2021 kita juga melakukan upaya-upaya yang cukup signifikan di dalam, pengelolaan pelanggan ya, peningkatan penjualan tenaga listrik, ada electrifying agriculture, akuisisi captive, dan lain sebagainya, serta berbagai produk-produk, unggulan dari penjualan tenaga listrik, kami berhasil membukukan laba di tahun 2021 itu bisa sampai 5% pertumbuhan pendapatannya. Kemudian di tahun 2022 kemarin, upaya yang sama dan juga bahkan intensifikasi yang lebih, tajam lagi, kita bisa membukukan laba bisa sampai, pertumbuhan tadi 124% dengan laba 14,4, triliun rupiah, dan ini juga termasuk rugi kurs yang sekitar hampir, 19 triliun ya. Bahkan kalau kita kalkulasikan dengan rugi kursnya bisa mungkin sekitar 34 triliun labanya. Nah, ini dari sisi profitabilitas. Nah, kita lihat bagaimana pertumbuhan, penjualan tenaga listrik dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa listrik ini dapat dianggap sebagai leading indicators dari pertumbuhan ekonomi ya. Tahun 2022 kita melihat pertumbuhan lebih dari 6%, sekitar 6,4%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di bisnis ini sampai double digit, bisa sampai 12%, di rumah tangga, relatif stagnan karena rumah tangga sudah pick up di tahun 2020 dan 2021. 2022 ini kita melihat pertumbuhan di bisnis dan industri cukup tinggi. Nah, ini kita memiliki suatu optimisme bahwa, perekonomian Indonesia sudah berangsur pulih dan, ini dapat kita lihat dari pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Dan kita harapkan di tahun 2023 ini juga hal serupa akan dapat kita alami bersama-sama. Baik, dari kenaikan penjualan listrik, sektor mana yang menyumbang pertumbuhan terbesar? Pertumbuhan terbesar ada di sektor bisnis ya, jadi perhotelan, kemudian perdagangan komersial ini sudah, tumbuh lebih dari 10% di tahun 2022. Ini sangat, membahagiakan kita semua ya. Baik, dan selain itu sektor apa yang paling lambat pertumbuhannya? Saya kira tadi dari sisi rumah tangga ya, residensial ini, kita tidak mengatakan paling lambat ya, karena barangkali
secara fakta di tahun 2020 karena kita ada WFH, kemudian jadi seluruh masyarakat berada di rumah, sekolah dan kantor ada di rumah. Ini kemudian meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik cukup tinggi dan kemudian sudah berada pada titik yang relatif stabil sehingga tidak melihat pertumbuhan yang cukup besar di sektor rumah tangga di tahun 2022 kemarin. Berbeda dengan sektor bisnis dan industri yang mulai pick up di tahun 2021 dan 2022. Baik, apakah ada angkanya Bu, seperti apa pertumbuhan di sektor bisnis atau komersial dan juga seperti apa pertumbuhan di sektor residensial? Kalau jadi kita lihat barangkali komposisi penjualan tenaga listrik di PLN ya. Untuk rumah tangga ini ada sekitar 40%, kemudian industri ada sekitar 30%, bisnis ini ada sekitar 18%. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya untuk tahun 2022 untuk rumah tangga ini sekitar di bawah 5%, kemudian untuk bisnis tadi yang saya sampaikan sekitar 12%, industri sendiri berada di sekitar 6%-an. Baik, dan apakah sudah ada proyeksi seperti apa kemungkinan hingga akhir 2023 ini di tengah potensi adanya perlambatan ekonomi global? 2023 memang kita masih terus waspada dan tetap juga dalam kondisi kewaspadaan kita tetap harus memiliki suatu optimisme dengan berbagai upaya yang kita terus dorong bersama-sama. Kita melihat untuk rumah tangga di tahun 2023 ini masih akan relatif sama karena tadi saya sampaikan bahwa dari sisi konsumsi tadi kalau kita lihat di sini konsumsi per kapitanya akan berada pada level yang hampir sama, jadi tidak melihat adanya pertumbuhan yang double digit dari sektor rumah tangga. Untuk sektor bisnis kami melihat ada peluang untuk pertumbuhan masih tetap tinggi hingga dengan bulan Mei kemarin kita melihat pertumbuhan sektor bisnis juga masih berada pada level double digit. Untuk industri memang ini masih kita lihat ada suatu kewaspadaan untuk sektor industri ini dibandingkan dengan tahun lalu beberapa bulan terakhir ini kita melihat ada barangkali bukan perlambatan ya, ada suatu pertumbuhan yang polanya agak sedikit melambat dibandingkan dengan tahun lalu. Ini ada beberapa faktor selain tadi kita bicara pergeseran dari libur kemarin juga libur Lebaran cukup lama, sehingga tadi konsumsi kumulatifnya menjadi relatively secara year on year dalam periode yang sama menjadi lebih kecil dibandingkan dengan growth rate di tahun 2022. Tapi kita tetap optimis, mudah-mudahan di tahun 2023 ini teman-teman di sisi penjualan dan pemasaran bisa mencapai targetnya. Dan kalau kita tanyakan dan kita lihat satu persatu kantong-kantong pertumbuhan dan kantong-kantong beban di seluruh Indonesia, ini permintaan masih cukup tinggi, penyambungan pelanggan juga masih cukup tinggi. Tahun lalu kami menyambung pelanggan sekitar 3,2 juta pelanggan, di tahun ini kita juga mengharapkan hal yang sama, sekitar 3 juta pelanggan yang akan kita sambung. Saat ini pelanggan PLN ada sekitar 86 juta, jadi di akhir tahun ini diharapkan sekitar 89 juta, kalau enggak 90 juta ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu rekor baru yang kita peroleh di tahun 2023 ini. Tetapi all in all memang di tengah perlambatan perekonomian global, kita masih melihat bahwa Indonesia memiliki suatu kekuatan perekonomian domestik yang masih akan terus tumbuh dan masih ada peluangnya.